kepada Allah, tapi kau mempertanyakan kuasanya. Film ini diawali dengan seorang laki-laki yang bernama Kodrat sedang melantunkan ayat suci Al-Quran untuk mengeruqyah seorang anak yang bernama Alif Al-Fatanah. Alif Al-Fatanah sedang merasukan jin yang bernama Aswala. Alif sendiri merupakan anak dari Ustadz Kodrat itu sendiri. Namun Ustadz Kodrat gagal mengeruqyah anaknya sendiri dan Alif akhirnya tewas di tangan iblis Aswala. Dan inilah alur cerita Kodrat. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama gue di Seven Movies Reborn. Kali ini gue akan mereview film horor Kodrat ya. Film ini dibintangi oleh Vino G. Bastian dan Marsha Timothy. Tapi film horor kali ini agak berbeda ya. Film horor kali ini meminta bantuannya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggunakan ayat-ayat suci Al-Quran. Beda dengan film-film horor genre lainnya yang meminta bantuan kepada dukun atau harus mencari sesuatu untuk menyelamatkannya. Padahal kan sebaik-baiknya penyelamat itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah film horor yang terbaik bagi gua, yaitu karena baru kali ini film horor yang bertemakan Islami ya, dan meminta bantuan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut gua film ini sangat keren banget. Gimana menurut kalian? Oke, nggak usah berlama-lama lagi, kita lanjut lagi ke ceritanya ya. Adegan berpindah. Kodrat yang sedang di dalam penjara, salah satu temannya membangunkannya. Di sini Kodrat masih trauma karena harus kehilangan istri tercintanya Aziza dan anaknya Alif 3 tahun yang lalu. Kondisi tersebut membuat keimanan Ustadz Kodrat menjadi lemah dan goyah. Hingga suatu hari Kodrat dapat mendapatkan remisi untuk bebas. Namun tiba-tiba datang petugas sipir yang sudah dirasuki oleh jin Aswala ke selnya membawa rantai besi dan menarik Kodrat lalu menggantungnya. Beruntung Kodrat berhasil diselamatkan oleh temannya dan petugas sipir lainnya. Akhirnya Kodrat terlepas dari lilitan rantai besi itu dan dia pingsan. Lalu tiba-tiba Kodrat berada dalam dimensi lain. Dia berada di tengah gurun pasir. Dia mendengarkan suara azan dari kejauhan. Lalu dia bertayamum dan melakukan sholat. Tiba-tiba ada cahaya dari langit yang sangat menyilaukan. Kemudian Kodrat terbangun di kamar mayat dan ternyata Kodrat mengalami mati suri. Setelah bebas dari penjara, Ustadz Kodrat kembali ke desanya dan pesantren Kahuripan, tempat dia menuntut ilmu. Setelah sampai di desanya, dia melihat ada sedikit keanehan. Dia melihat desanya menjadi tandus, kering dan gagal panen. Ketika dia sedang berjalan menyusuri desa, ia mendengar suara anak yang berteriak seperti kerasukan. Ustadz Kodrat ingin menolongnya karena ia memiliki karomah untuk meruqyah. Lalu Kodrat mencoba mengendalikan kemampuannya. Kodrat pun berpapasan dengan kelompok perempuan yang akan menuju ke rumah anak yang kerasukan. Salah satu perempuan itu bernama Yasmin yang ikut mengaji untuk mendoakan anak yang kerasukan itu. Anak yang kerasukan itu bernama Jihan dan keadaan Jihan sungguh menyedihkan karena dia sedang dipasung. Pada saat ibu-ibu sedang mengaji, tiba-tiba Jihan berteriak histeris dan mengamuk. Kemudian dengan sengaja, Jihan membenturkan kepalanya ke kayu yang membuatnya mati secara mengenaskan. Di lain sisi, Kodrat sampai ke pesantren Kahuripan. Dia sangat heran dengan kondisi pesantren yang tidak seperti biasanya dan hanya diisi dengan beberapa pemuda yang latihan bela diri. Ternyata saat ini pesantren Kahuripan dipimpin Ustadz Jafar yang merupakan teman Kodrat dahulu. Karena Kiai Rohim sudah lama sakit. Sebenarnya Kiai Rohim baik-baik saja semenjak kepergian Kodrat. Sampai hal-hal aneh. Lalu tragedi kematian Alif 3 tahun lalu. Dan tanpa alasan yang jelas, Kiai Rohim pun jatuh sakit. Desa tempat Kodrat tinggal banyak mengalami gangguan. Mulai gagal panen, terserang hama, banjir dan wabah penyakit, sampai gangguan-gangguan goib.
Timbul pertanyaan di antara mereka, apakah hal ini berkaitan dengan sakitnya Kiai Rohim? Kemudian Jafar mempertanyakan pada Kodrat, apa yang sebenarnya terjadi? Apa yang terjadi, Kodrat? Kodrat dengan karomahnya yang meruqyah tanpa pernah gagal, tapi gagal meruqyah anaknya sendiri. Tiba-tiba anak buah Jafar datang dan mengajaknya untuk pergi. Kemudian Kodrat melihat keadaan Kiai Rohim yang tengah tidak sadarkan diri. Di tempat lain, Yasmin yang merupakan janda yang ditinggal mati oleh suaminya tinggal bersama kedua anaknya. Yang pertama anak perempuannya yang bernama Asya dan putranya yang bernama Alif Amri. Di malam itu Asa belum pulang. Alif meminta pada ibunya untuk menemaninya bermain. Tetapi sang ibu menyuruh anaknya untuk tidur. Kemudian tiba-tiba Alif bilang dia akan bermain bersama ayahnya. Anehnya, ayahnya padahal sudah lama meninggal dunia. Kemudian ibunya melihat Alif tertawa sendiri di depan lemari yang terbuka. Kemudian Asa datang. Sang ibu pun menceritakan bahwa sekarang Alif memiliki kebiasaan aneh. Dia sedang berbicara di depan lemari. Di tengah pembicaraan antara mereka, tiba-tiba terdengar suara dari arah kamar Alif. Mereka kemudian berlari ke kamar Alif. Setelah pintunya terbuka, ternyata kursi roda Alif terlempar ke pintu. Mereka melihat Alif dalam keadaan pingsan. Pagi harinya, Alif sadarkan diri dan menanyakan lemarinya. Padahal kondisi badannya masih panas. Dia pun marah pada ibunya. Ternyata lemari tersebut telah dipindahkan ke dalam gudang oleh sang ibu. Di pesantren, Kodrat yang berzikir kemudian mempunyai firasat tidak baik karena tiba-tiba foto Kiai Rohim jatuh dan pecah. Sedangkan di rumah Yasmin, Alif menghilang dari kamarnya. Ibu dan Asa pun panik. Mereka mencari Alif kemana-mana, tapi ternyata Alif sedang berada di dalam gudang. Alif terlihat sedang menghadap ke lemari dan berkata dia tidak perlu orang lain lagi. Dan kata ayahnya, Alif bisa berjalan lagi. Ibunya berusaha menyadarkan Alif bahwa ayahnya telah meninggal dunia. Tiba-tiba suara Alif berubah menjadi menyeramkan dan sangat marah. Alif ternyata kerasukan jin iblis Aswala. Dia menyerang ibunya. Namun Yasmin dan Asa berhasil keluar dari gudang itu. Ibu Yasmin menyuruh Asa untuk menunggu di rumah, sementara dia pergi ke pesantren Kahuripan untuk meminta bantuan. Yasmin yang berniat meminta bantuan kepada Ustadz Jafar, tetapi malah bertemu dengan Ustadz Kodrat. Dengan panik, dia ingin bertemu dengan Ustadz Jafar. Karena Ustadz Jafar tidak ada di tempat, kemudian Yasmin pun meminta tolong kepada Ustadz Kodrat untuk meruqyah anaknya. Ustadz Kodrat menolak karena dia masih merasa trauma dengan kematian anaknya. Dia menyarankan agar menunggu Ustadz Jafar. Tapi Yasmin tanpa menyerah meminta Ustadz Kodrat untuk meruqyah Alif. Kemudian Ustadz Kodrat tersentuh hatinya karena mendengar nama anaknya Yasmin sama dengan nama anaknya. Akhirnya dia pergi bersama dengan Yasmin. Di kediaman Yasmin, Alif yang masih kerasukan membujuk kakaknya agar membuka pintu untuknya. Karena kasihan dan sayang pada adiknya, Asa pun akhirnya membuka pintu dan masuk ke dalam gudang. Dia mengajak Alif keluar dari gudang. Namun Alif yang masih kerasukan kemudian menarik Asa ke dalam lemari. Sukma Asa masuk ke dalam dimensi lain. Asa bertemu dengan Yasmin, Alif dan mendiang ayahnya. Mereka merayakan ulang tahun Asa. Kemudian ayahnya mengucapkan ulang tahun kepada Asa. Lalu ayahnya menyuruh untuk memotong kue. Namun tanpa disadari, di dunia nyata Asa memotong tangannya sendiri. Asa kesakitan karena tangannya terluka. Dia tersadar, beruntungnya Ustadz Kodrat datang tepat waktu. Tiba-tiba Alif yang tidak bisa berjalan menyerang Ustadz Kodrat dengan lincahnya. Namun serangan itu dapat dihindari Kodrat dengan tenang. Di sela-sela doa yang Kodrat ucapkan, jin yang dalam tubuh Alif terus memprovokasi Kodrat. Namun hal itu diabaikan Kodrat, dan Kodrat langsung mempertegas suaranya. Akhirnya Kodrat berhasil meruqyah Alif. Kemudian Ustadz Kodrat berpamitan kepada mereka untuk pulang ke pesantren. Di tengah perjalanan pulang, Ustadz Kodrat dihantui oleh sosok anjing hitam yang merupakan perwujudan iblis Aswala.
Iblis Aswala berubah menjadi mendiang Alif Al-Fatanah dan dia meminta tolong yang mengakibatkan Ustadz Kodrat terjatuh ke dalam lembah, namun dia berhasil selamat. Sementara di kediaman Yasmin, Yasmin masih diliputi ketakutan. Ketika dia sedang berwudu, airnya berubah menjadi merah darah. Sementara itu Alif yang ada di kamarnya kembali kerasukan oleh Iblis Aswala. Sementara Jafar menyebut Alif yang sedang kerasukan di rumahnya. Tiba-tiba dalam perjalanan, Ustadz Kodrat menghadang mobil yang ditumpangi rombongan Ustadz Jafar. Kodrat mencari Alif untuk menolong dari sihir keturunan Aswala. Namun Jafar tidak mau, karena selama ini dialah yang sudah meruqyah warga di desa itu. Ahli sihir, keturunan langsung dari iblis. Aswala. Jafar kemudian mengatakan, ini adalah Alif Amri, bukan Alif Al-Fatanah, putra Kodrat. Kemudian Jafar mengingatkan kepada Kodrat agar tidak membuat kesalahan yang sama. Kemudian akhirnya mereka membawa Alif ke pesantren Kahuripan untuk dilakukan ruqyah oleh Jafar. Di pesantren Kahuripan, Asa mempertanyakan kepada Kodrat, kenapa keluarganya yang tertimpa musibah ini? Kodrat memberikan nasihat kepada Asa, itulah yang iblis inginkan, keraguan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah pembicaraan mereka, terlihat bapak dan ibu Jihan yang sedang berduka atas kematian anaknya. Tiba-tiba ayah Jihan marah kepada Ustadz Kodrat karena dianggap satu komplotan dengan Jafar. Karena Jafar telah mengambil tanah dan kebunnya untuk imbalan telah meruqyah anaknya. Namun Jihan akhirnya tidak terselamatkan. Ayah Jihan dan penduduk desa berkata bahwa mereka sudah tahu pesantren Kahuripan menggunakan agama untuk kepentingan nafsu, serakah, harta dan kekayaan. Ayah Jihan memukul Kodrat, tapi Kodrat diam saja dan tidak melawan. Namun tiba-tiba ibu Jihan melakukan bunuh diri. Kemudian Alif Amri yang sudah diruqyah oleh Jafar diperbolehkan pulang. Kodrat kemudian mempertanyakan kepada Jafar yang telah memeras kepada warga atas ruqyah yang dia lakukan. Namun Jafar membantahnya dan dia tidak terima seruan Kodrat. Lalu Jafar menyuruh anak buahnya untuk mengemasi barang-barang Kodrat agar meninggalkan pesantren Kahuripan. Di malam harinya, Ibu Yasmin memberikan air yang sudah didoakan Jafar untuk diminum Alif. Di tengah pembicaraan mereka, tiba-tiba lampu mereka padam. Ibu Yasmin segera pergi ke gudang untuk menyalakan genset, sementara Alif dan Asa menunggu di kamarnya. Di dalam gudang, Yasmin berusaha untuk mengisi bahan bakar genset. Namun tiba-tiba muncul suara. Ternyata suara itu adalah jelmaan anjing besar Iblis Aswala. Kemudian iblis itu menyerang Yasmin dan merasukinya. Asa yang ketakutan mencari ibunya. Namun tiba-tiba ibunya muncul dalam keadaan kerasukan dan menyuruhnya ke pesantren untuk menemui Ustadz Jafar. Sementara Kodrat yang berada di tengah pesantren berpamitan kepada Kiai Rohim yang tidak sadarkan diri. Akhirnya Kodrat melawan semua anak buah Jafar. Setelah mengalahkan anak buahnya, Kodrat mencari Jafar ke ruangannya. Kodrat sangat terkejut menemukan Jafar tengah bersekutu dengan Iblis Aswala. Dan otak pelaku dari semua kejadian di desanya adalah Jafar. Kemudian mereka melakukan baiwan. Akhirnya Jafar tewas di tangan Ustadz Kodrat. Kematian Jafar disaksikan oleh Asa yang baru datang. Akhirnya Asa dan Kodrat bergegas ke rumah Yasmin, sementara Yasmin yang sedang dalam kondisi kerasukan mencoba mengubur hidup-hidup Alif. Walaupun Alif meminta tolong, Yasmin tidak mempedulikannya. Akhirnya Kodrat dan Asa sampai dan bertemu Yasmin. Assalamualaikum Ustadz Kodrat. Yang sedang kerasukan. Kodrat melakukan ruqyah terhadap Yasmin. Kodrat menanyakan, di mana Alif? Yasmin pun menjawab, Alif yang mana? Alif yang dipelintir kepalanya atau yang baru dia kubur? Asa yang mengetahui Alif dikubur hidup-hidup berusaha menyelamatkannya. Akhirnya Kodrat berhasil meruqyah Yasmin dan lalu Kodrat mencari Alif. Tapi tiba-tiba Alif keluar dari dalam tanah dalam kondisi berdiri dan menyerupai anaknya, Alif Al-Fatanah.
Dia mencoba menggoyangkan hati Kodrat dengan menemui ibunya yang telah mati. Kodrat sadar bahwa tubuh Alif sedang dirasuki jin yang menyerupai anaknya. Akhirnya dia mengikhlaskan kepergian anaknya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allahu Akbar. Dan jin yang ada pada tubuh Alif Amri akhirnya keluar dan kemudian Alif sadar. 6 bulan kemudian kondisi desa telah berubah. Tanaman sudah mulai subur dan Kiai Rohim sudah mulai sadar, dan di pesantren Kauripan kembali seperti sedia kala. Banyak anak-anak mengaji. Kemudian Kodrat berpamitan kepada Kiai Rohim, Yasmin, Alif dan Asa untuk pergi mencari tahu misteri kematian istrinya Azizah. Dan film pun berakhir. Gimana? Seru kan film horornya? Beda dengan film-film horor lainnya kan? Kayaknya sih ini film akan ada sequelnya deh. Dan pesan dari film ini bahwa kita sebagai seorang muslim harus yakin kepada kekuatan Allah Subhanahu wa taala dan jangan sampai bersekutu dengan jin atau setan ya. Karena itu adalah benar-benar musuh nyata kita. Dan sebaik-baiknya penolong adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain lagi ya guys. La ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Oke. Seven Movies Reborn pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di alur cerita berikutnya.